takdir itu akan berjalan pada kehidupan kita, disesuaikan antara amal perbuatan dengan balasan. There's a pathway to peace if you want it. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like. They're only there so you stray from the place. Chance that I get when I'm feeling so low. Praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know it'll fall. It isn't for long. But I got it, can't stop it, won't slow up, keep walking. We fall down real often. It's all good, keep falling, keep falling down. Yeah, every chance that I get when I stand in some love. Praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. Yeah, yeah. Said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam, wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. I'm on my knees for you. Anything, and it's anywhere for you. All I need, oh Allah, won't you shower your peace upon me? On my knees, you got me on anything for you, anywhere for you. All I need is you, oh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar, keluarga muslim di Munchen, Jerman, yang semoga senantiasa Allah berikan anugerah istiqomah di dalam jalan keimanan, dan semoga Allah berikan istiqomah sampai nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang paling berat kecuali adalah istiqamah, dan tidak ada perkara yang paling berat di dalam istiqamah kecuali adalah istiqamah di dalam ketaatan dan istiqamah di dalam keimanan. Tentunya kita senantiasa menasihati diri kita bahwasanya tidak ada satu hari yang kita lewati kecuali kita senantiasa memohon kepada Allah. Semoga keimanan yang kita nikmati pada kesempatan hari ini akan menjadi keimanan yang kita juga dapatkan dan kita pegang sampai ketika kita berjumpa dengan Allah. Tidak ada manusia yang beriman sampai dia meninggal dunia, kecuali ketika dia beriman lalu meninggal dunia dia telah mendapatkan husnul khatimah, walaupun meninggalnya di atas tempat tidurnya. Semoga Allah memberikan kepada kita rezeki istiqamah, karena belum tentu setiap orang yang baik mendapatkan istiqamah. Belum tentu orang yang solih mendapatkan istiqamah. Belum tentu orang yang senantiasa beribadah, belum tentu jaminan dia mendapatkan istiqamah. Semoga ibadah kita senantiasa memantaskan kita mendapatkan istiqamah sampai kita berjumpa dengan Allah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang telah Allah berikan pada kehidupan kita. Syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur itu pasti memberikan kepada kita kualitas. Kenapa saya mempertegas ini? Karena saya tidak setuju kalau kita beriman kepada Allah, melakukan amal solih,
selalu dikaitkan dengan kekayaan dan nominal serta finansial. Tetapi kita harus mengerti bahwasanya iman kita itu merupakan kehidupan ukhrawi kita. Makanya oleh karenanya syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur itu pasti memberikan kepada kita kualitas. Orang yang senantiasa bersyukur, mungkin saja uangnya tetap sama, tetapi kualitas ketika memiliki uang itu sangatlah berbeda dibandingkan mereka yang tidak mensyukuri uang itu. Motor, ketika kita bersyukur mungkin tetap motor, tidak berganti menjadi mobil, tapi makna kenikmatan yang kita dapatkan pada motor itu sangat berbeda sebelum kita dulu mensyukuri nikmat motor itu. Karena disitulah kita paham, syukur itu menambah kualitas walaupun terkadang tidak memberikan kepada kita kuantitas. Maka kalau kita bersyukur kepada Allah, apa kualitas yang kita dapatkan? Kualitas yang kita dapatkan ketika kita bersyukur, Allah memberikan kepada kita 4 perkara yang sejatinya akan didapatkan berbanding lurus dengan kualitas di dalam kita bersyukur. Yang pertama, kalau kita senantiasa bersyukur, Allah akan memberikan kepada kita rezeki yang sifatnya mengawetkan. Karena rezeki itu ada 2, ada rezeki yang mengawetkan, ada rezeki yang merusak. Ada orang yang terkadang mendapatkan rezekinya 1 miliar, tetapi kebutuhannya 1,5 miliar, karena banyak sekali kebutuhan yang dia miliki. Ada orang yang mendapatkan rezekinya 100 juta, tetapi kebutuhannya 150 juta. Tetapi akhirnya dia defisit walaupun tampaknya besar, tetapi rezekinya itu bersifat merusak. Kadang mobilnya rusak, anaknya masuk rumah sakit, atap rumahnya bocor, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari, kebutuhan kita untuk mengeluarkan biaya ketika semua itu terjadi ternyata lebih besar daripada rezeki yang kita dapatkan. Inilah yang disebut dengan rezeki yang sifatnya merusak. Ada pula rezeki yang kedua. Rezeki yang kedua itu rezeki yang mengawetkan. Kadang-kadang kita mendapatkan rezekinya 10 juta, tetapi dijadikan kebutuhan kita jauh lebih rendah daripada 10 juta yang kita dapatkan. Akhirnya kita cuma memiliki kebutuhan 5 juta. Anak kita sehat, atap rumah kita tidak rusak, mobil kita tidak mogok. Akhirnya 10 juta itu terasa cukup. Bahkan kita bisa saving 5 juta. Dan akhirnya kita bisa untuk sedekah, kita bisa ngasih hadiah, bahkan kita bisa nabung untuk ibadah. Ini yang disebut dengan rezeki yang sifatnya mengawetkan. Inilah yang terkadang kita lupakan. Kadang-kadang kita fokus kepada nilainya, terkadang kita fokus kepada nominalnya. Tetapi justru kita lupa bahwasanya sebenarnya yang penting itu bukan volumenya, bukan nilainya, tetapi sifat dari harta yang kita peroleh. Apakah mengawetkan ataukah merusak? Banyak orang yang mendapatkan pemasukan 2 miliar, 3 miliar. Tapi ternyata dijadikan antara dirinya dan pasangannya jauh. Dijadikan pasangannya berzina. Dijadikan antara orang tua dan anaknya hatinya saling mengingkari dan saling tidak menginginkan kebersamaan. Itu artinya bahwasanya merusak. Makanya kita harus paham kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kepada kita harta yang sifatnya mengawetkan. Yang kedua, kualitas kita ketika kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita menjadi hamba yang bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu akan memberikan kepada kita bahwasanya kita bersahaja di dalam urusan dunia. Kita tetap berikhtiar, kita tetap maksimal di dalam kita memberikan apa yang kita lakukan. Tetapi ketika kita bersyukur kepada Allah, maka kita dijadikan sederhana, tenang, bersahaja di dalam memandang urusan dunia. Bekerja tetap bekerja, berikhtiar tetap memberikan yang terbaik, tetapi kita tidak ngoyo dan menjadikan semuanya itu menjadi ambisius. Kita kerja sesuai dengan takarannya, anak-anak kita tetap mendapatkan waktu kita yang terbaik, keluarga kita tetap mendapatkan waktu yang terbaik, masjid tetap mendapatkan perhatian kita, bahkan dakwah pun masih bisa kita bantu sesuai dengan potensi dan kelebihan yang kita miliki. Disitulah kita mendapatkan yang kedua, kualitas kalau bersyukur, kita bersahaja dan tidak ngoyo. Kita tidak pergi pagi, pulang tengah malam. Karena takaran kita kalau bekerja itu ya sebagaimana takaran burung. Perginya pagi, pulangnya sore. Taqdu himasan wa taruhu bitanan. Perginya pagi dalam kondisi kosong dan pulangnya sore dalam kondisi penuh perutnya. Dan takarannya itu sampai sore. Dan itulah orang yang bersyukur. Dia tidak akan ngoyo. Dia tetap berikhtiar yang terbaik. Dia tetap berusaha yang teristimewa. Tetapi dia tetap berada pada takaran yang bersahaja. Yang ketiga,
Kalau kualitas kita di dalam kehidupan kita, kita bersyukur kepada Allah, maka yang ketiga Allah akan memberikan kepada kita sikap kita itu selalu teringat kepada akhirat dan tidak menghitung-hitung harta. Yang termasuk dosa itu bukan hanya zina dan khamar. Yang termasuk dosa itu adalah menghitung-hitung harta. Dari 500 kapan jadi 700. Dari 700 kapan menjadi 1M. Dari 1M kapan menjadi 1,5M. Terus. Bahkan Allah sudah mengingatkan alladzi jama'a malan wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung terus tanpa dia sadari. Bahkan menghitung hartanya jauh lebih sering daripada dia mengingat Allah. Orang yang bersyukur, dia tetap mengumpulkan hartanya dalam kebaikan dengan niat-niat yang mulia. Tapi dia tidak pandai untuk menghitung-hitung terus dan dia lupa berapa pencapaian finansial yang telah dia kumpulkan. Dan yang keempat, kualitas kita di dalam kita bersyukur dijadikan kita tidak bergembira hanya karena datangnya harta dan tidak menjadi sedih hanya karena lewat dan luput dari sebuah perkara yang sifatnya proyek duniawi. Inilah kualitas kita dalam hidup dan sesungguhnya perkara itulah yang kita harapkan. Semoga Allah memberikan kualitas demi kualitas dalam kehidupan kita. Karena hari ini ketika kita berada pada zaman materialisme, terkadang banyak tuntutan materialisme yang tidak ada habisnya pada kehidupan kita. Kita mengorbankan apa saja hanya untuk menuruti tuntutan-tuntutan materialisme. Makanya kita senantiasa menjaga kesyukuran kita, tidak perlu membandingkan pencapaian yang kita peroleh dengan pencapaian siapapun. Semoga Allah lapangkan hati kita dan semoga kita tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Semoga keluarga besar Munchen, keluarga besar setiap keluarga muslim yang ada di Jerman senantiasa kita mampu menata hati kita, bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Dan sesungguhnya syukur itulah yang akan membuka keran banyak sekali kebaikan yang hadir dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Seluruh keluarga besar Muslim di Munchen, Jerman yang semoga Allah berkahi. Tentunya kita paham sekali bahwasanya di dalam kehidupan ini kita berjalan dan kita menjalani berbagai macam amanah yang dibebankan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Kita hadir karena satu tujuan dan kita hadir bukan hanya sekadar hadir. Dan kita tidak mungkin dihadirkan, dihidupkan oleh Allah, diberikan nyawa, lalu diberikan seluruh perangkat yang ada pada kehidupan di dunia ini ditundukkan untuk kita selaku manusia, kecuali adalah memiliki tujuan yang jelas di dalam kehidupan. Ketika kita tidak mengetahui tujuan itu, maka menjadikan rancu dan menjadikan berantakan pola pemikiran kita, dan tentunya kita akan bingung apa yang kita lakukan kalau kita tidak tahu sebenarnya tujuan apa Allah itu menghadirkan kita di dunia. Maka tentunya kita paham salah satu tujuan kita diadakan oleh Allah di dalam kehidupan ini bukan hanya beribadah kepada Allah, tetapi ibadah itu mencakup perkara yang luar biasa. Salah satu tujuan besar Allah itu mengadakan dan menghadirkan kita pada kehidupan, beribadah kepada Allah, dan di dalam ibadah itu ada sebuah perkara di mana kita diperintahkan melakukan kebaikan di dalam perjalanan kita ketika kita beribadah kepada Allah. Inilah perkara yang menjadikan kita memahami bahwasanya Islam dan keimanan itu bukan hanya sekedar urusan ibadah kita kepada Allah. Kita tidak hanya melakukan sholat, kita tidak hanya melakukan puasa, ataupun kita melakukan ibadah tawaf ketika melaksanakan haji dan umrah. Tapi ternyata iman yang kita jadikan menjadi sebuah perhiasan pada kehidupan kita ketika kita menjalani kehidupan ini, maka sesungguhnya iman itu ternyata menuntut kita bagaimana kita beribadah kepada Allah di dalam ibadah yang kita lakukan. Di sisi yang lainnya, bagaimana kita diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik pada kehidupan ketika kita dihidupkan oleh Allah tidak seorang diri, tetapi bersama dengan banyak sekali kerumunan manusia. Inilah yang menjadikan kita paham kita di dalam kehidupan ini bukan hanya sekedar ibadah kita kepada Allah, bukan hanya sekedar berapa zikir kita kepada Allah, bukan hanya sekedar berapa kali kita tawaf dan berapa kesempatan kita melakukan haji dan umrah. Tapi tuntutannya adalah berbuat baiklah ketika kita dihidupkan oleh Allah tidak seorang diri, tetapi dihidupkan oleh Allah bersama dengan kerumunan manusia.
Maka ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan setelah kita juga menjaga ikatan kita dan hubungan kita dengan Allah dalam bentuk ibadah mahdhah yang kita lakukan dan kita kerjakan, disinilah kita mengerti betul bahwasanya kebaikan itu memiliki banyak sekali keterangan dan memiliki banyak sekali penjelasan supaya kita paham, supaya kita mengerti bagaimana kita memaknai kehidupan, terutama ketika kita bersama dengan kerumunan manusia yang begitu banyak, yang terkadang kita kenal dan mereka mengenal kita, dan terkadang kita tidak kenal mereka dan mereka pun tidak mengenali kita. Inilah yang menjadikan kita paham, iman itu bukan hanya menjadikan kita tebal ibadahnya ketika kita menghadap dan menghambakan diri kepada Allah. Tapi iman itu juga menuntut supaya kita itu memiliki keluasan di dalam kehidupan kita ketika kita bersama dengan kerumunan manusia. Karena dua perkara itu saling berkaitan dan tidak saling memisahkan. Dua perkara itu saling membutuhkan dan tidak pernah saling untuk mengingkari. Bahwasanya ibadah kita dan bagaimana berinteraksi kita kepada Allah itu harusnya menjadi satu kesatuan yang sejalan dan menjadi satu kesatuan yang seirama dan senada supaya perjalanan kita kelak di akhirat itu mendapatkan rahmatnya Allah. Kebaikan di satu sisi tetapi tidak baik di sisi yang lainnya itu tidak akan menjadi sempurna. Kebaikan di sisi ini tapi tanpa kebaikan di sisi ini juga tidak akan sempurna. Ada orang yang begitu baik hubungannya dengan Allah tetapi tidak baik hubungannya dengan kerumunan manusia di sekitar dia. Maka sesungguhnya dia tidak akan beruntung dalam kehidupan akhirat walaupun dia menjadi orang yang memprioritaskan Allah dalam ibadah mahdhahnya. Karena apa? Karena kekurangan ketika dia bersama dengan kerumunan yang menyebabkan dia banyak mengurangi hak orang lain ataupun dia banyak melakukan kejahatan, maka kekurangan minusnya pada sisi ini akan menyebabkan ternodanya sisi ketika kita berinteraksi kepada Allah dalam ibadah mahdhah. Makanya ada satu dalil yang sangat terkenal sekali, bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya seorang laki-laki, ya Rasulullah, kaifa imra'atun, bagaimana ya Rasulullah ada seorang perempuan likasrati min siyamiha wa shadaqatiha wa siyamiha walakin tu'ti jaruha. Faqala Rasulullah hiya finnar. Rasulullah pernah ditanya tentang seorang wanita yang begitu baik dalam ibadahnya, begitu baik dalam puasanya, begitu baik dalam sedekahnya, begitu baik di dalam puasanya, tetapi dia menyakiti hati tetangganya. Maka Rasulullah tidak perlu menjawab panjang lebar dan tidak perlu menunggu waktu yang lama. Rasulullah langsung mengatakan kepada yang bertanya, hiya finnar, dia berada di dalam neraka. Di situ hadisnya sahih. Kita akhirnya mendapati ada orang yang ibadah mahdhahnya mulia, baik, plus, tapi ternyata hubungan interaksinya dengan orang di sekitarnya itu minus, maka minusnya interaksi sosial dia di sekitar orang yang ada di sekitarnya, itu menjadikan ibadahnya menjadi tidak terlalu bermakna di sisi Allah, ketika ibadahnya hanya melahirkan sikap dan perilaku untuk menyakiti orang di sekitarnya. Lalu Rasulullah SAW ditanya lagi, bagaimana dengan seorang wanita ya Rasulullah? Min qillati salatiha wa shadaqatiha wa siyamiha wa lam tu'ti jaruha. Ada perempuan yang kedua ya Rasulullah. Dia tidak banyak salatnya kecuali yang wajib. Dia tidak banyak puasanya kecuali yang wajib. Dia tidak banyak sedekahnya kecuali yang wajib. Tetapi dia tidak pernah menyakiti hati tetangganya. Maka Rasulullah itu menjawabnya ringkas dan mengatakan kepada yang bertanya, hiya fil jannah. Dia berada di surga. Kita mendapati yang kedua kasusnya ada orang yang biasa standar bagaimana hubungan dia dengan Allah. Hanya fokus mencukupkan dengan yang wajib. Tetapi dia berinteraksi sosial dengan interaksi yang terbaik dan istimewa. Sampai orang di sekitarnya tidak tersakiti dengan ulah dan perbuatannya. Maka Nabi mengatakan orang semacam itu berada di surga. Inilah yang menjadikan kita paham. Kehidupan kita ada sisi ubudiyah kita kepada Allah, ada sisi muamalah kita. Ubudiyah dan muamalah itu haruslah sama-sama bernilai plus, bernilai A plus. Kalaulah ada salah satu di antara keduanya sampai minus, maka sesungguhnya akan mempengaruhi kondisi di sebelahnya. Ubudiyah kita bagus, tetapi muamalah kita buruk, maka ubudiyah ini nanti akan terganggu. Muamalah kita bagus, tetapi ubudiyah kita jelek, tentunya ada hak Allah yang kita abaikan, dan itu juga berakibat kecelakaan untuk kita di akhirat.
maka disitulah kita paham. Menjadi muslim itu ada ubudiyahmu dan ada muamalahmu. Paham di sini? Jadi ada ubudiyah yang harus kita lakukan semaksimal mungkin ketika kita beribadah kepada Allah, dan ada muamalah yang harus kita berikan secara istimewa, karena keduanya tidak pernah bisa dipisahkan di dalam kehidupan. Setelah kita paham ada ubudiyah dan ada muamalah pada beban kewajiban kita dan amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak membicarakan tentang masalah ubudiyah ya, karena kita paham ini bukan tema yang akan menjadi pokok pembahasan kita. Nanti lain waktu kita membahas pokok bagaimana ubudiyah kita kepada Allah. Tapi kita akan membicarakan bagaimana kita bermuamalah di dalam kehidupan. Maka sesungguhnya ketika kita sudah paham ada ubudiyah, ada muamalah, maka ketika kita membicarakan muamalah, maka sesungguhnya ada banyak spektrum, ada banyak sekali komponen yang kita harus mengerti, saya harus sadari, saya harus memahami dengan baik tentang bagaimana ketika kita bicara dalam ruang lingkup muamalah, supaya ruang lingkup muamalah yang kita lakukan itu benar, dan supaya kita tahu kenapa kita harus berbuat baik, why-nya itu apa, latar belakangnya itu apa, supaya betul-betul kita menyadari bahwasanya antara kita dan muamalah itu hal yang tidak bisa terpisahkan setelah kita memperhatikan ubudiyah kita dengan Allah. Ya. Setelah kita memperhatikan ubudiyah kita kepada Allah. Maka setidaknya ada banyak sekali perkara yang kita harus paham. Ada sekitar 6 poin yang penting yang berkaitan tentang bagaimana kita menjaga, bagaimana kita memahami muamalah kita di dalam kehidupan. Karena kita sekarang sudah mengerti nanti yang ditimbang oleh Allah ubudiyah kita dan muamalah kita. Kita tidak mungkin hanya ditimbang ubudiyahnya tanpa muamalah, dan kita tidak mungkin juga ditimbang itu yang dihisab itu hanya muamalah tanpa ubudiyah kita kepada Allah. Sekarang apa 6 poin penting ketika kita bicara tentang bagaimana kita membicarakan masalah muamalah. Maka kita harus paham ketika kita membicarakan muamalah, poin yang pertama yang kita harus paham. Ketika kita berbicara tentang muamalah, muamalah itu tidak ada mata uang, tidak ada perkara. Yang paling relevan pada saat kita bicara tentang muamalah kecuali adalah kita diperintahkan berbuat baik di dalam kita bermuamalah. Arti berbuat baik di dalam kita bermuamalah itu ya memberi maaf, tidak suudzon, tidak melukai, tidak mencela, saling memberi manfaat, saling menahan diri untuk tidak memberikan kerusakan, tidak memberikan kesedihan. Itu arti dari definisi dari kita berbuat baik. Jadi muamalah itu adalah kaedahnya satu, kaedahnya berbuat baik. Dan berbuat baik itu anasirnya begitu banyak. Ya, sekali lagi anasirnya apa? Ya kamu memberi maaf, kamu meminta maaf, kamu tidak melukai, kamu tidak mencela, kamu tidak suudzon, kamu berprasangka yang baik, kamu memberikan manfaat. Itu merupakan anasir dari sebuah kebaikan. Tapi kita harus paham poin yang pertama kalau kita bicara tentang muamalah kaitannya dengan kebaikan kita kepada Allah. Yang pertama kita harus paham kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan dan ketaatan yang kita kerjakan itu pada dasarnya bukan untuk Allah, tetapi sejatinya kembali untuk diri kita sendiri. Ya, supaya kita sadar dan kita harus terjaga bahwasanya kalau kita di dalam bermuamalah, lalu kita memberikan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita, sejatinya bukan Allah yang membutuhkan kebaikan kita di dalam kita bermuamalah dengan tetangga kita, teman kita, siapapun orang yang kita kenal dan mengenal kita. Tapi sesungguhnya ketika kita berbuat kebaikan di dalam kehidupan, bukan Allah yang butuh kebaikanmu, tetapi kita yang butuh kebaikan kita untuk menjadikan diri kita mendapatkan pula kebaikan. Ya, maka kadang banyak orang masih berprasangka dengan prasangka yang keliru, bahwasanya kalau berbuat baik itu karena Allah membutuhkan kebaikan kita. Allah tidak butuh kebaikan kita, tapi kitalah yang butuh kebaikan kita. Jadi kalau kita masih memiliki asumsi dan mindset bahwasanya kebaikan kita dibutuhkan sama Allah, ya salah. Kebaikan kita nggak pernah dibutuhkan sama Allah. Makanya di dalam hadis qudsi Allah menyampaikan kepada kita, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada fi mulki syai'." Kalaupun nanti
kalian, manusianya dan jinnya, semuanya sepakat, semuanya melakukan kebaikan, beribadah kepadaku dan melakukan ketaatan, mazada fi mulki syai'an, itu pun tidak akan menambah kerajaanku walaupun sejengkal. Sebagaimana kalaupun manusia dan jin mereka sepakat untuk melakukan kejahatan, tidak ada yang mereka lakukan kecuali kejahatan, mereka melakukan kezaliman, mana qasa min dalika fi mulki syai'an, itu pun tidak akan pernah mengurangi kerajaanku walaupun sedikit pun. Ini menunjukkan sekali lagi kepada kita bahwasanya sekali lagi kebaikan kita di dalam kita berinteraksi bukan Allah yang butuh. Memang Allah yang perintahkan kita berbuat baik ketika kita bermuamalah, tetapi feedbacknya, tetapi profitnya, tetapi keuntungannya dan marginnya itu tidak kembali kepada Allah. Tetapi sesungguhnya marginnya itu kembali kepada diri kita. Karena sesungguhnya algoritma kehidupan ditetapkan oleh Allah. Perbuatan baik selalu akan berbuah dengan kebaikan. Ini harus kita mengerti. Jadi kalau ada di antara Bapak dan Ibu, atau di antara para seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini, ada yang berprasangka, saya berbuat baik. Karena kita berbuat baik itu, karena kita merasa bahwasanya Allah yang akan mendapatkan profit, dan Allah pula yang akan mendapatkan kebaikan dari kebaikan kita. No, kita salah. Kita harus meluruskan dulu bahwasanya kebaikan itu sejatinya kembali kepada diri kita. Ini yang kita harus pahami di dalam hukum bermuamalah. Ada ubudiyah, ada muamalah. Kaidah muamalah yang pertama, berbuat baik, dan berbuat baik itu bukan untuk Allah, tapi sejatinya kembalinya kepada diri kita. Kita harus paham dan kita harus yakin dengan algoritma yang dibuat oleh Allah. Bukankah kita mendapatkan dan bukankah kita mengetahui bahwasanya segala sesuatu ada polanya, segala sesuatu ada algoritmanya. Bahwasanya pola itu selalu ada, makanya di dunia ini bisa dipelajari karena Allah ketika menetapkan segala sesuatu memiliki pola. Makanya ilmu pengetahuan itu secara pelan tapi pasti itu betul-betul mampu untuk mendapatkan banyak informasi-informasi yang berkembang karena mempelajari sesuatu yang berpola. Maka sesungguhnya setiap segala sesuatu ada polanya. Bahkan ketika kita membuka sosial media pun ada pola dan algoritmanya. Algoritmanya jelas bahwasanya ketika engkau membuka tayangan bola, maka yang ada di timeline-mu adalah tayangan bola. Ketika engkau membuka infotainment, maka yang ada di timeline-mu adalah tayangan tentang infotainment. Dan begitulah algoritmanya. Sebagaimana di sini kita paham. Muamalah ada kebaikan. Algoritma di dalam kebaikan itu tidak kembali kepada Allah, tetapi kembalinya kepada kita. Karena apa yang kita lakukan sebenarnya apa yang kita peroleh di masa mendatang. Ragu atau tidak ragu, yakin atau tidak yakin, beriman atau tidak beriman, begitulah kaidah Allah. Dan kaidah Allah tidak memerlukan persetujuan kita selaku manusia. Paham? Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga harus paham bahwasanya ketika kita diperintahkan berbuat muamalah, itu memang merupakan salah satu nilai ujian yang Allah bebankan di dalam kehidupan kita. Allah menjadikan kita hidup bersama dengan banyak orang supaya Allah itu melihat seberapa besar perjuangan kita untuk bisa memberikan kebaikan kepada orang di sekitar kita. Karena mudah bagi Allah untuk menjadikan kita itu tidak berselisih. Dan mudah bagi Allah untuk menjadikan kita itu tidak ada yang bermusuhan dan bertikai. Dan kita semuanya mudah bagi Allah dijadikan semuanya berbuat baik dan dijadikan satu rasa, satu asa, satu frekuensi, satu nada. Itu mudah bagi Allah. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat yang ke-11, surat Hud, ayat yang ke-18 dan 19. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Makanya Allah itu berfirman, jika Allah itu menghendaki, Allah itu mampu menjadikan seluruh manusia itu menjadi umat yang satu. Tapi umat itu dijadikan senantiasa berselisih. Artinya, kita mendapatkan bahwasanya Allah itu ketika memerintahkan kita bahwasanya pada kehidupan kita bukan hanya ubudiyah tetapi kita bermuamalah. Allah lalu menjelaskan di dalam surat Hud 118, 119. Allah mampu loh menjadikan manusia itu satu nada, satu seragam. Dan dijadikan satunya itu semuanya tidak ada yang bertikai, tidak ada yang berselisih, semuanya dijadikan kesabarannya satu, dijadikan kebaikannya satu, dan tidak ada yang berselisih.
Tapi Allah tidak menjadikan kita umat wahidah. Allah tidak menjadikan kita itu menjadi umat yang satu. Tetapi Allah jadikan kita itu memiliki banyak perbedaan di antara kita, latar belakang kita, pendidikan kita, keinginan kita, asa kita, dan lain sebagainya. Karena itu merupakan salah satu di antara titik ujian. Dan itu merupakan di antara materi ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalau dijadikan manusia itu satu rasa, satu kebaikan gitu, satu kesabaran gitu, maka sesungguhnya tidak ada materi ujian pada kehidupan manusia. Makanya terkadang kita mendapatkan seorang suami tidak sesuai harapan, seorang istri tidak sesuai harapan, tetangga tidak sesuai keinginan, teman kantor yang terkadang tidak sesuai dengan kemauan kita. Bahkan kita mendapatkan circle dan lingkungan yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang dulu kita bayangkan. Semuanya itu kita harus paham. Karena Allah ingin melihat seberapa besar kita menyelesaikan materi-materi ujian pada masalah muamalah ketika Allah perintahkan kita berbuat baik pada kewajiban kita bermuamalah kepada sesama makhluk. Itu yang kita harus paham. Karena Allah itu bisa menjadikan semuanya dari kita itu semuanya sabar, semuanya baik gitu. Semuanya tidak ada yang melukai, semuanya tidak ada yang menyakiti, semuanya baik kayak malaikat dijadikan satu. Malaikat itu kan satu. Tidak ada malaikat yang mereka mengolok-olok malaikat yang lain. Tidak ada malaikat yang lebih sombong daripada malaikat lain. Walaupun malaikat Jibril merupakan malaikat yang paling mulia, yang disebut dengan Ruhul Amin, tapi malaikat Jibril tidak pernah menyombongkan. Kenapa? Dijadikan penciptaannya para malaikat itu dengan penciptaan yang sama ketika mereka memiliki sebuah karakteristik, yaitu adalah mereka itu mereka itu tidak pernah bermaksiat dengan apa yang Allah perintahkan untuk mereka. Maka berbeda dengan malaikat itu pada konteks kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu memang nggak sama dengan malaikat. Kan kita tidak pernah dapetin malaikat berselisih kan? Kita tidak pernah dapetin malaikat tawuran. Kita tidak pernah dapetin malaikat saling membuli antara malaikat di langit 1 sampai malaikat di langit 2. Kita tidak pernah dapatkan malaikat itu saling mengolok-olok antara malaikat yang memikul arsy dengan malaikat yang mungkin mengurusin rezeki ataupun malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa tidak pernah dibuli karena kerjaannya mematikan makhluk dan mematikan manusia. Tidak ada itu semuanya. Karena mereka dijadikan oleh Allah satu. Allah mampu nggak menjadikan manusia kayak malaikat? Kecil bagi Allah. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Makanya di dalam ayat 118 surat Hud Allah menyampaikan kalau Allah mau Allah bisa menjadikan kamu umat yang satu. Tapi dijadikan kita tetap beragam, berbeda-beda, dijadikan konteks kehidupan manusia itu memiliki ragam latar belakang, ragam keinginan, ragam emosi, ragam berbagai macam hal yang Allah berikan kepada kehidupan manusia. Disitulah kita paham karena salah satu nilai ujian bagi manusia itu adalah ketika dia bermuamalah dan bagaimana besarnya kebaikan ketika dia bermuamalah pada kehidupan ketika Allah jadikan kehidupan itu corak ragamnya itu sangatlah luar biasa begitu banyak. Ya. Makanya Allah lalu menyampaikan pada surat Al-Furqan ayat yang ke-20. Jadi surat Hud 118 dikaitkan pada surat Al-Furqan ayat yang ke-20. Makanya pada ayat yang ke-20 Allah menyampaikan kepada kita wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Maka Allah menyampaikan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20 bahwasanya dijadikan sebagian dari kalian itu menjadi fitnah bagi sebagian yang lain atasbirun. Seberapa besar sih kalian itu untuk bersabar? Ya. Makanya Allah itu menyampaikan di closing ayat 20 pada surat Al-Furqan wa kadzalika ja'alna ba'dukum fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basirah, dan sesungguhnya Allah itu Maha melihat. Dijadikan sebagian dari kita itu menjadi ujian bagi sebagian yang lain, padahal malaikat tidak dijadikan ujian bagi sebagian malaikat yang lain, tapi manusia enggak. Kalau malaikat dijadikan satu ragam, satu visi, satu ragam, satu warna, satu grade mereka di dalam wa yaf'aluna ma yu'marun dan mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. Dijadikan manusia berbeda konteksnya, dan dijadikan manusia itu konteksnya berbeda oleh Allah.
Dijadikan manusia itu konteksnya berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala karena disitulah kita mengerti, di situ kita juga memahami bahwasanya ini merupakan sebuah ajang supaya kita mendapatkan sebuah ujian. Seberapa besar kita itu bersabar di dalam kehidupan. Ini yang kedua. Ya. Jadi poin yang kedua ini penting. Kalau kita nanti bertanya, kenapa saya harus ketemu dengan orang yang tidak sesuai dengan kemauan saya? Karena Allah itu kan sudah menyampaikan di dalam surat Al-Furqan, atas birun, sabar enggak kamu? Karena Allah itu mudah mempertemukan kita dengan orang yang cocok banget 100% dengan kita. Kecil bagi Allah, mudah bagi Allah. Tapi kenapa Allah itu terkadang mempertemukan kita dengan seseorang yang kadang itu justru malah tidak sesuai dengan, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Ya jawabannya tadi di dalam surat Al-Furqan, atas birun, apakah kamu itu bersabar atau tidak? Itu yang Allah inginkan di balik setiap ketika Allah itu menciptakan kita beragam. Saya pernah mendapati, ini contoh nyata dalam kehidupan. Saya pernah mendapati seorang bapak-bapak. Beliau itu curhat kepada saya masalah rumah tangga. Maka ketika bapak-bapak itu curhat tentang masalah kehidupan rumah tangga, maka di antara keinginan beliau yang belum beliau dapatkan di dalam rumah tangganya itu apa? Dia ingin punya seorang istri yang mau diajak taklim dan diajak datang ke kajian. Tapi ternyata istrinya itu seorang wanita yang belum mau untuk datang ke tempat kajian dan tidak mau datang ke tempat kajian, itu istrinya. Sehingga beliau itu berharap, ya Allah Ustadz, saya itu pengen gitu istri saya itu datang ke kajian, tapi ternyata istri saya belum tersentuh hatinya datang ke kajian. Di sisi yang lain, kadang-kadang saya menjumpai dan saya mendapati ada seorang ibu-ibu yang beliau itu curhat gitu. Dan di antara curhatannya adalah ibu itu menginginkan gitu, saya itu pengen punya suami yang suami saya itu mengajak saya ke tempat kajian, Ustaz. Tapi ya Allah, sampai sekarang saya belum pernah mendapati suami saya itu mengajak saya ke tempat kajian. Padahal saya senang sekali kalau diajak ke tempat kajian. Lebih senang diajak ke tempat kajian daripada diajak ke mall untuk belanja. Kalau saya mendapatkan dua ini bercerita dan dua orang yang berbeda, dua orang yang berbeda, ya, maka saya itu membayangkan Allah itu mampu nggak menjadikan bapak ini ketemu jodohnya dengan ibu ini? Mampu, kecil itu bagi Allah. Bapak yang pengen istrinya pergi ke kajian akan dipertemukan dengan seorang wanita yang pengen suaminya ngajak ke kajian. Allah kan bisa menjadikan dua orang ini ketemu, dijadikan jatuh cinta, menikah, selesai. Tapi kenapa justru bapak ini, beliau sedih ketika istrinya tidak bisa diajak ke kajian, dan ibu ini sedih ketika beliau mendapati suaminya tidak pernah mengajak beliau ke kajian. Dan ternyata mereka dipisahkan dengan jarak yang berbeda, keluarga yang berbeda. Padahal Allah mampu menjadikan mereka ketemu. Disitulah jawabannya cuma satu. Allah itu memberikan kepada kita di dalam kehidupan ini. Terkadang apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena Allah ingin melihat seberapa besar batas kesabaran kita ketika kita menjalani semua itu di dalam kita bermuamalah. Maka disitulah kita paham itu adalah kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul bahwasanya di dalam kehidupan kita itu harus mengerti dan harus memahami kita itu dijadikan oleh Allah memiliki keragaman di dalam berbagai macam hal. Itu sebenarnya karena Allah menyuruh kita di dalam bermuamalah supaya kita tetap mendapatkan pahala kesabaran. Ubudiyah kita di dalam sholat kita, puasa kita, muamalah kita, di dalam sikap kesabaran kita untuk tetap berbuat baik walaupun apa yang kita peroleh terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang kita harus pahami ketika kita bicara tentang kaidah kehidupan ini, maka kita harus paham bahwasanya ketika tadi kita menjelaskan poin yang pertama, bahwasanya kebaikan itu kembalinya kepada kita, dan yang kedua itu adalah Allah mampu menjadikan kita itu sebagaimana malaikat dan tidak berselisih. Kaidah yang ketiga, kaidahnya ketiga itu apa?
Kaidah yang ketiga, ketika bicara kebaikan itu kita harus paham bahwasanya ketika Allah menyuruh kita bermuamalah, lalu Allah menyuruh kita untuk senantiasa berbuat baik dalam kehidupan kita, maka kita harus paham bahwasanya ada sebuah perkataan bagus dari seorang ulama, ya. Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwasanya takdir itu berjalan sesuai dengan kaidah balasan sesuai dengan perbuatan. Ini saya ulang kembali. Ya. Yang ketiga. Maka yang ketiga itu adalah ketika kita akhirnya paham Allah itu menjadikan kita bertemu dengan ragam manusia yang berbeda-beda, punya kebiasaan yang beda-beda, culture yang berbeda, hobi yang berbeda, minat yang berbeda, pengelolaan emosi yang juga berbeda, dan penyikapan terhadap sesuatu itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, maka kita harus paham kaidahnya, kata Imam Ibnu Qayyim. Kaidahnya itu Masya Allah. Takdir itu akan berjalan pada kehidupan kita disesuaikan antara amal perbuatan dengan balasan. Paham nggak maksudnya di sini? Apa? Belum paham? Oke, belum paham. Kalau belum paham saya jelaskan begini. Jadi yang ketiga, Allah itu menetapkan takdir pada kehidupan kita. Ternyata takdir yang berjalan pada kehidupan kita itu berkaitan erat antara perbuatan dengan balasannya. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu terkadang bukan hanya sekedar takdir yang Allah tentukan tanpa Allah memiliki ilmu di dalam menetapkan takdir itu, dan takdir itu berjalan secara sembarangan. Enggak. Takdir itu tidak ada yang berjalan sembarangan pada kehidupan manusia. Jadi kalau ada orang yang menuduh, takdir Allah ini gimana sih? Loh, takdir Allah itu tidak pernah berjalan sembarangan. Karena takdir itu berjalan sesuai dengan kemahakuasaan Allah, kemahailmuannya Allah yang tiada batas. Maka salah satu di antara takdir Allah itu apa? Takdir Allah itu, kata Imam Ibnu Qayyim, berjalan disesuaikan antara perbuatan dengan balasan. Artinya, takdir yang terjadi pada kehidupan kita itu terkadang sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Ya. Sehingga akhirnya ketika kita mengetahui ini, maka sesungguhnya kita paham. Kadang-kadang ada orang mendapatkan takdir buruk, bukan karena Allah itu buruk kepadanya, tetapi dialah yang melakukan satu perbuatan, di mana perbuatan itu akhirnya melahirkan keburukan bagi dirinya. Dan tidaklah seseorang itu berbuat baik, kecuali perbuatan baik yang dia lakukan dan dia kerjakan, maka sesungguhnya perbuatan baik itu akan mendatangkan takdir yang baik untuknya. Karena takdir itu, kata Imam Ibnu Qayyim, ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kadar perbuatan ketika mendapatkan balasan. Ya. Sehingga kita harus betul-betul mengimani perkara itu pada kaidah kita yang ketiga. Makanya di dalam surat Al-Isra Allah itu menyampaikan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita ini berbuat baik itu sebenarnya kita berbuat baik kepada diri sendiri. Karena takdir-takdir yang ada di kehidupan kita di masa mendatang, entah besok, entah lusa, entah pekan depan, entah bulan depan, semua takdir yang berjalan pada kehidupan di masa mendatang itu disesuaikan dengan kaidah perbuatanmu sesuai dengan balasanmu sesuai dengan perbuatan. Ya. Makanya akhirnya ketika seseorang itu berbuat baik di dalam kehidupan, maka sesungguhnya berbuat baik di dalam kehidupan itu akan mendatangkan apa yang terjadi pada kehidupan kita. Itu yang kita harus mengerti. Ya. Sehingga ketika kita memahami poin yang ketiga, maka pikirkanlah 1000 kali sebelum melakukan sesuatu di dalam kita berinteraksi. Apa yang akan kita lakukan di dalam kita bermuamalah, pikir 1000 kali. Karena apa yang kamu lakukan akan menentukan bagaimana jalan takdirmu. Jalan takdirmu di masa mendatang. Ya. Itu yang kita harus paham. Karena apa? Karena Allah itu Maha Penyayang. Dan salah satu sifat yang penyayang itu apa? Ya balasan itu ya sesuai dengan perbuatan. Bukankah itu salah satu konsekuensi dari Maha Penyayangnya Allah pada kehidupan manusia? Ya. Sehingga akhirnya hal-hal semacam ini yang menjadikan kita di dalam kehidupan ini tidak hanya sekedar berbuat lalu berpikir setelahnya.
Bukan hanya sekedar ngomong lalu kita berpikir setelahnya. Bukan hanya menulis sekedar status lalu kita baru merenungkan setelahnya. Ndak. Renungkanlah sebelumnya, pikirkanlah sebelumnya, karena sesungguhnya takdir yang berjalan pada kehidupan kita di masa mendatang disesuaikan balasan sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Ya, ini ada sebuah kisah nyata yang disampaikan oleh Al-Asma'i, salah satu ulama. Maka ada seorang laki-laki Badui yang berkata, aku itu keluar dari rumahku, lalu aku pengen mencari gitu tentang tipe seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya dan balasan apa yang akan didapatkan. Kata Al-Asma'i, Al-Arif Badui ini bercerita kepadanya ketika menceritakan pengalaman hidupnya kepada seorang ulama yang bernama Al-Asma'i. Maka ketika aku keluar, aku ingin mencari gitu tentang anak-anak yang bagaimana mereka itu berbakti atau durhaka kepada orang tuanya. Arab Badui itu cari sampai akhirnya beliau menemukan ada orang tua yang berjalan, lalu ada tali di lehernya, lalu dia masih membawa jerigen-jerigen air di tengah suasana yang terik sekali, yang begitu panas membakar kulit. Maka pada saat itu Arab Badui itu tidak tega melihat orang itu. Orang tersebut ada talinya, membawa jerigen air, lalu di belakangnya ada seorang pemuda yang melecut punggungnya sampai punggungnya itu berdarah. Seketika Arab Badui ini lalu menghampiri orang tersebut, ingin membebaskan orang tersebut, tetapi anak muda yang di belakangnya itu menolaknya dengan keras dan menghardiknya. Lalu Arab Badui itu berkata, apa yang kamu lakukan sama orang tua ini? Ternyata pemuda yang mencambuk orang tua itu di belakangnya itu berkata, itu bukan siapa-siapa, itu bapakku. Dah biarkan aja. Dah, tidak usah kamu mengganggu urusan kami. Lalu Arab Badui itu berkata, bagaimana kamu melakukan itu kepada bapakmu? Seketika pemuda tersebut mengatakan, begitulah dulu dia melakukan kepada kakekku, sebagaimana itu aku hari ini melakukan itu kepada bapakku. Kisah ini bukan hanya bercerita tentang masalah anak yang berbakti dan anak yang durhaka dan akan memberikan anak orang tua yang durhaka akan diberi anak yang durhaka. Tapi kisah ini memberikan kepada kita tentang sebuah makna. Maknanya apa? Maknanya itu adalah bahwasanya takdir yang berjalan pada kehidupan kita disesuaikan dengan balasan atas perbuatan yang kita lakukan. Makanya kita mendapati selain dari kisah ini, ada kisah nyata yang juga disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi. Bagaimana ketika beliau menceritakan tentang sosok seseorang yang melakukan kejahatan dan kejahatannya itu dibalas kontan oleh Allah. Bagaimana ketika di pinggir pantai ada seorang nelayan membawa ikan. Lalu ikan itu begitu besar dan nelayan itu biasanya menjual ikan di pasar ikan. Tetapi karena ikannya begitu besar, dia ingin untuk tidak menjual ikan itu dan ingin memakannya bersama keluarga tercinta. Ketika lagi jalan, tiba-tiba nelayan tersebut didatangi sama orang yang punya kekuatan, badannya besar dan punya jabatan. Orang tersebut menawar ikan itu, tetapi sang nelayan berkata, aku tidak menjual ikan ini. Jual, ikan harganya berapa? Aku tidak jual. Ketika orang tersebut kecewa ketika dia permintaannya untuk membeli ikan itu tidak dituruti, maka seketika dipukul sang nelayan sampai nelayan itu jatuh. Terlepaslah pegangan ikannya. Diambillah ikan itu secara zalim dan ditinggalkan nelayan itu dalam kondisi kesakitan ketika ditonjok sama laki-laki itu. Pulanglah laki-laki tersebut dan ketika pulang dia menyuruh keluarganya untuk masak. Malamnya mereka makan bersama dan keluarganya tidak curiga ketika sang bapak membawa ikan yang besar. Sampai begitu lahapnya sang bapak yang tadi menyakiti sang nelayan, maka jempolnya tertancap dengan duri pada ikan yang dia lahap pada malam itu. Ketika pagi harinya dia kaget mendapatkan jempolnya yang tadi malam tertusuk itu sudah menghitam. Dan dia merasa kesakitan betul. Sampai tidak kuat menahan rasa sakitnya, dia datang ke tabib. Dan tabib ketika melihat
luka dan infeksi pada jempolnya. Tabib ini berkata, sudah berapa lama luka infeksi ini kamu derita? Lu baru tadi malam. Baru tadi malam aku mendapatkannya. Maka sang tabib langsung berkata kepada laki-laki itu, ini lukamu ini harus dipotong ini jempolmu, karena kalau tidak dipotong maka infeksinya akan menyebar. Kaget, begitu cepatnya dia harus kehilangan jempolnya, tapi dia tidak kuat dengan rasa sakitnya dan berkata kepada sang tabib, potong sajalah kalau memang begitu. Dan dia sangat sedih sekali, dipotong jempolnya. Pulang, dia merasa urusannya sudah selesai. Ternyata hitamnya infeksi itu sudah merambah ke telapak tangan. Dia merasa kesakitan betul dengan apa yang didapatkan. Maka akhirnya dia datang lagi kepada sang tabib dan berkata, ini kok hitam lagi dan terasa sakit. Sang tabib tidak percaya apa yang dia lihat, karena biasanya infeksi sampai membusuk itu butuh waktu yang agak cukup lama. Dilihat telapak tangannya itu yang menghitam gitu. Ya. Maka seketika langsung kata sang tabib harus dipotong itu pergelangan tangannya. Kalau tidak sampai infeksinya nanti merambat lagi. Dipotong, sedih sekali sang laki-laki itu. Lalu dia pulang, dia merasa selesai. Dan baru saja 1 hari dia merasa agak enakan, tiba-tiba sudah muncul lagi itu di pangkal, di lengan tangannya. Sudah menghitam. Sampai akhirnya ketika sudah menghitam, maka dia datang lagi kepada tabib, dan tabib itu sampai geleng-geleng dan berkata, ini harus dipotong sampai sikunya. Dipotong sampai sikunya. Dipotong sampai sikunya. Lalu sang laki-laki itu sudah mulai putus asa dan kebingungan gitu dengan apa yang menimpa kepada dirinya gara-gara tertusuk duri ikan yang dia lahap. Lalu ketika baru saja dipotong sampai sikunya, ternyata hitamnya sudah mulai merambat ke atas. Maka dia kembali datang ke dokter, ke tabibnya dan berkata ini sudah ke atas, dan kata dokternya diputus sampai lengannya. Ketika ada orang terus bolak-balik ke tempat tabib, dan setiap dia datang ke tempat tabib itu ada bagian tangannya yang terpotong, ada seorang yang solih yang menjadi tetangga tabib melihat itu, dan dia panggil itu orang tersebut, sini gitu. Apa yang terjadi gitu, kenapa aku setiap melihatmu datang ke tempat tabib tetanggaku ini, maka bagian tubuhmu terutama tanganmu itu berkurang. Lalu berceritalah bagaimana dia tertusuk duri pada waktu memakan ikan. Sang orang solih ini yang menjadi tetangga tabib lalu berkata, kamu dari mana mendapatkan ikan? Apa kaitannya? Kamu dari mana mendapatkan ikan? Lalu dia ingat, aku mendapatkan ikan di pantai. Berapa kamu beli? Tertegun dan berkata, aku tidak membelinya. Aku mengambilnya secara paksa. Barulah orang solih itu tersenyum datar dan mengatakan, bisa jadi musibah yang menimpa tanganmu disebabkan kejahatan yang kamu lakukan kepada nelayan itu. Kembali cari nelayan itu. Mintalah maaf sebelum luka infeksimu nanti merambat ke naik dan kamu tinggal menunggu nyawa untuk meninggal dunia. Maka laki-laki itu langsung menyesal sekali. Dia datang ke pantai tersebut. Dia mencari nelayan yang pernah dia pukul dan dia rebut ikannya. Dan ketika akhirnya ketemu orang tersebut, langsung dia meminta maaf. Dia langsung bersimpuh kepada nelayan itu dan meminta maaf. Nelayan itu saja pun sudah lupa dengan apa yang dia rasakan dan pernah dia alami. Lalu nelayan itu berkata, siapa kamu? Siapa kamu? Maka dijawab, saya adalah orang yang pernah mendolimi kamu. Siapa? Mendolimi apa? Hidupku baik-baik saja kok. Saya pernah mendolimi kamu ketika aku pernah mengambil ikan dari sisimu dan merampasnya, lalu aku pukul dirimu sampai kamu terjatuh. Nelayan itu lalu berkata, oh itu bukan kamu, karena yang memukul saya itu orangnya lengkap dan dia tidak cacat tangannya. Padahal kamu ini cacat tangannya karena kamu tidak punya tangan kanan. Dia memukulku dengan tangan kanan, bukan kamu orangnya. Lalu orang tersebut berkata, sayalah orangnya dan tangan saya sudah putus karena kena infeksi. Dan berceritalah dia kepada nelayan tersebut. Dan nelayan itu tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Lalu akhirnya sang nelayan itu ridho memaafkan. Saya maafkan dan saya ridhoi ikan itu menjadi milikmu dan keluarga.
Semoga ini bisa menghentikan musibah dan balak kepada keluarga. Ketika orang tersebut sudah mendapatkan keridhaan dari orang yang dia berikan kejahatan itu, maka orang tersebut lalu penasaran. Apa yang kamu lakukan setelah aku merampas ikanmu? Nelayan itu lalu mengingat-ingat. Aku ketika engkau rampas ikanku, aku berdoa. Allahumma hada abduka taqawwa alayya ala dha'fi wa akhadha minni mimma razaqtani fa'arini qudrataka. Maka aku berdoa kepada Allah. Doanya itu adalah, ya Allah, ini ada hambamu sok jagoan sama saya karena saya lemah. Wa akhadha minni mimma razaqtani, dan dia mengambil apa yang kau rezekikan kepadaku, ya Allah. Fa'arini qudrataka, maka tunjukkanlah kuasamu, ya Allah, karena dia telah menyakiti dan telah mendolimi aku. Itu yang aku ucapkan kepada Allah. Dan ternyata Allah yang memberikan balasannya. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi yang menimpa kepada laki-laki tersebut ketika merampas apa yang dimiliki sama nelayan tersebut. Di situ kita paham. Yang kisah pertama dari Al-Asma'i, kisah yang kedua dari kisahnya Imam Adz-Dzahabi. Kisah nyata. Itu menceritakan kepada kita bahwasanya takdir itu berjalan sesuai dengan tingkat perbuatan yang kita lakukan. Karena balasan atas perbuatan kita itu menjadi takdir kita di masa mendatang. Makanya kaedahnya begitulah kita harus paham. Kita memang harus ubudiyah sama Allah. Tapi ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita bermuamalah di dalam kehidupan, maka di dalam kehidupan kita bermuamalah, ada seni kita berbuat kebaikan. Dan seni ketika kita berbuat kebaikan itu, kita harus mengerti bahwasanya takdir kita, takdir bapak, takdir ibu, takdir Umar Mita, takdir Novel, takdir Sabto, semua takdir yang ada dalam kehidupan kita, kata Ibnu Qayyim, disesuaikan dengan balasan atas perbuatan yang kita lakukan dan kita kerjakan. Itu yang kita harus mengerti. Ya? Makanya orang kalau punya anak, ya takdirnya menikah. Baru Allah akan berikan kepadanya keturunan kalau Allah mengizinkan. Maka itulah yang menjadikan kita harus memahami. Makanya ketika kita diperintahkan berbuat baik, kaedahnya tadi kan ada 1, 2, 3. 1, perbuatan baik itu tidak dibutuhkan sama Allah. Karena Allah tidak ada keuntungannya kita melakukan kebaikan. 2, Allah memang jadikan kita di dalam kehidupan manusia itu beragam. Tidak dijadikan manusia kayak malaikat yang memiliki satu tingkatan, karena itu merupakan titik ujian para manusia. Dan yang ketiga, kaedahnya dan algoritmanya ketika kita berbuat kebaikan di dalam kehidupan, ataupun kita berbuat kejahatan di dalam kehidupan, ketika kita berinteraksi pada kehidupan kita, maka sungguh apapun yang akan kita dapatkan di masa mendatang sesuai dengan perbuatan yang sedang kita lakukan hari ini. Dan sesungguhnya itu ada sebuah kaedah yang Masya Allah, itu ada sebuah kaedah yang sangat bagus. Makanya ada sebuah perkataan bagus sekali. Apa perkataan para ulama? Ini sebentar, saya baru dapatkan di satu kitab. Ada perkataan yang bagus sekali dari para ulama ketika menyampaikan kepada kita. Para ulama itu sampai mengatakan kepada kita dalam salah satu perkataannya. Perkataan dari Abu Kilabah. Abu Kilabah mengatakan, al-birru la yabla. Sesungguhnya kebaikan itu tidak akan pernah expired. Kata Abu Kilabah. Jadi kebaikan itu tidak pernah expired. Kebaikan itu tidak pernah usang. Kebaikan itu tidak pernah hilang. Al-birru la yabla. Kebaikanmu tidak akan pernah hilang. Tidak pernah terhapus. Tidak pernah expired. Jadi kalau bapak dan ibu melakukan kebaikan ketika orang belum melakukan kebaikan sama kita, walaupun orang itu tetap membalas dengan keburukan, keburukan itu tidak akan menghapuskan kebaikan yang kita kerjakan. Al-birru la yabla. Kebaikan itu tidak akan pernah usang. Kebaikan itu tidak akan pernah expired. Wadhanbu la yunsa. Dan dosa itu tidak akan pernah terlupakan juga. Jadi kebaikan tidak pernah usang, kebaikan dosa itu juga tidak akan pernah terlupakan. Jadi kalau ada orang berbuat kejahatan, berbuat keburukan gitu, walaupun orang yang kita zalimi tidak bisa membalas kejahatan yang kita lakukan, demi Allah, dosamu dan kemaksiatanmu dan kejahatanmu akan dibalas walaupun dari pihak orang lain.
Karena sebagaimana dikatakan di dalam kaidah keimanan, wa dzanbu la yunsa, dosa itu tidak akan pernah dilupakan. Itu kata Abu Kilabah. Dilanjutkan kembali. Dikatakan bahwasanya i'mal masyita kama tadinu tudan. Maka dikatakan oleh Abu Kilabah, sesungguhnya berbuatlah apa saja. Berbuatlah apa saja. I'mal masyita, kata Abu Kilabah. Kama tadinu tudanu. Tapi ingat ya, apa yang kamu lakukan, maka sebagaimana itu yang akan kamu dapatkan. Sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itu kamu akan diperlakukan. Dan itu perkataan bagus banget yang disampaikan oleh Abu Kilabah. Supaya memberikan kepada kita bahwasanya Masya Allah ya, ini merupakan algoritma sederhana pada kehidupan kita bermuamalah. Hidup itu bukan hanya sekedar ubudiyah. Hidup itu ada seni muamalah. Dan muamalah itu bahasanya itu adalah sebuah kebaikan. Makanya adalah albirru la yabla wa dzanbu la yunsa. Ya, ilma masyita. Imal masyita kama tadinu tudanu. Sesungguhnya kebaikanmu tidak akan terhapus oleh apapun, tidak akan terhapus. Artinya albirru la yabla, kebaikan kamu tidak akan expired, tidak akan usang, tidak akan basi. Artinya kebaikan itu selalu mengundang kebaikan. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kata-kata beliau yang lainnya, jazaul hasanah, al hasanatu ba'daha. Balasan atas kebaikan itu ya balasan setelahnya. Senyuman yang kamu dapatkan ya kamu akan mendapatkan senyuman. Tidaklah kamu membuang muka ketika kamu menjumpai saudaramu, ya kecuali kamu akan ketemu orang yang cari muka. Nah, itu kan pas. Keburukan akan mendatangkan keburukan. Ya. Makanya saya pernah melihat itu. Ya. Saya pernah melihat ada satu eksperimen sosial gitu. Bukan eksperimen, atau satu video, tapi message-nya bagus sekali. Video ini dibuat sama orang-orang barat, tapi sebenarnya menjelaskan tentang kaidah Quran yang sedang kita bahas. Ada orang pagi-pagi dia berbuat jahat sama orang. Akhirnya orang tersebut terlukai. Orang ini melukai lagi orang lain. Orang lain melukai lagi orang lain. Orang ini melukai lagi, terus muter. Dan ujungnya ketika malam, orang yang pertama kali melakukan kejahatan ini, maka kejahatannya berbalik lagi kepadanya walaupun melalui orang lain. Begitulah kaidah kita dalam kehidupan. Jadi Allah kalau nyuruh kita baik, itu pada dasarnya bagaimana kita itu sedang meraba takdir kita yang baik. Walaupun segala takdir itu kembalinya milik Allah semata sebagai pemilik tunggal dari dari semua kejadian yang terjadi pada kehidupan manusia. Tapi indahnya perkataan Nabi, kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu melakukannya, sebagaimana kamu akan diperlakukan. Ingat-ingatlah perbuatan itu. Supaya kita paham ini algoritma. Dan kita harus paham algoritma. Orang yang berbuat jahat itu, mereka lupa algoritmanya. Mereka lupa algoritmanya. Kalau kita sudah lupa dengan algoritma, nggak akan efektif kehidupan kita. Bapak dan ibu punya usaha dan bisnis, lalu ingin untuk mempublish usahanya di sosial media, tapi tidak paham algoritmanya, maka tidak akan efektif dan tidak akan maksimal setiap yang kita publish kalau kita tidak membaca bagaimana algoritmanya. Nah, disinilah kita akhirnya memahami betul. Orang yang berbuat keburukan, kecuali orang yang berbuat keburukan itu ya akan kembali kepada dirinya sendiri, dan orang yang berbuat kebaikan itu pasti akan kembali kepada dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka itu pun akan kembali kepada dirimu sendiri. Makanya akhirnya kita menjumpai dan kita mendapati ada kisah nyata ini. Saya mendapatkan ada sebuah kisah nyata yang pernah terjadi pada kehidupan saya sendiri. Saya pernah di satu waktu gitu ya, saya itu akan masuk ke sebuah pintu tol. Ya, saya akan masuk ke sebuah pintu tol. Qadarullah, pintu tol itu ada di daerah Pancoran. Ya, yaitu di daerah Pancoran.
Saya akan memasuki pintu tol di daerah Pancoran. Kalau kita akan mengarah ke Pancoran itu kan harus mengantri lajunya kita dari sebelah kanan. Karena di situ ada 2 jalur. Yang paling kanan masuk ke tol, yang kiri mengarah ke daerah Pancoran kalau kita arah Jakarta. Qadarullah ketika saya akan memasuki tol, sudah akan memasuki pintu tol, tiba-tiba ada mobil sebelah kiri yang akan masuk ke lajur sebelah kanan. Nah, tentunya saat itu berbagai macam pemikiran itu berkecamuk di pikiran saya. Ini nih orang nggak mau tertib, nggak mau antri di belakang, bla 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 bla, macam-macam lah saya memikirkannya. Tapi entah kenapa pada saat itu saya berpikir, oh mungkin dia tidak tahu kali kalau mau masuk Pancoran itu harus mengambil jalur paling kanan. Saya mencoba memberikan alasan terbaik kepadanya. Kenapa dia ngeblong langsung masuk ke jalur kanan dan tidak tidak mengantri dari sebelah kanan dari bawah. Akhirnya apa? Saya mengalah. Saya tekan remnya, saya kasih tanda ceklik-ceklik gitu. Ya, saya kasih tanda ceklik-ceklik gitu. Supaya akhirnya dia mengarah ke kanan. Maka Masya Allah, akhirnya dia ngambil kanan, lalu dia menyampaikan terima kasih dengan memberikan isyarat klakson, tin. Lalu saya jawab juga dengan tin. Maka seketika, Masya Allah, akhirnya dia masuk ke tol. Saya sudah lupa kejadian itu. Tapi satu waktu tiba-tiba saya pernah ketika di daerah Jakarta Utara, saya itu ternyata ada satu pintu tol, saya lupa nama pintu tolnya apa, yang ternyata polanya sama dengan pola masuk ke tol di Pancoran. Bahwasanya harus antri di sebelah kanan. Saya kira masuk ke pintu tolnya ada 2 jalur gitu, tapi ternyata cuma 1 jalur sebelah kanan. Saya akhirnya baru sadar, ternyata antrinya dari belakang dan belakangnya masih jauh. Lah saya itu ada 2 pilihan. Pilihannya itu muter ke depan, muter balik, lalu kembali. Tapi itu daerahnya macet sore hari itu ketika pulang kantor. Akhirnya saya itu di sebelah kiri mencoba untuk meminta izin lah masuk ke sebelah kanan. Karena betul-betul saya tidak tahu daerah situ. Dan bukan maksud saya ngeblong gitu. Ya saya untung-untungan aja lah saya sen kanan gitu. Ternyata ada mobil yang ada di pas saya akan masuk, tiba-tiba ngasih lampu dim, tin-tin. Seakan-akan mempersilahkan saya masuk. Saya masuk. Saya langsung teringat gitu, Masya Allah ya. Saya ngasih tanda terima kasih dengan klakson, tin gitu. Langsung yang di belakang saya yang mempersilahkan saya masuk pun menjawab dengan klakson, tin. Persis dengan kejadian yang pernah saya berikan ketika di Pancoran. Saya langsung teringat, Masya Allah ya. Luar biasa sekali. Ternyata kaedahnya sampai berjalan sedetail itu. In asantum li anfusikum. Ya kalau kamu berbuat baik itu sebenarnya kamu berbuat baik sama diri kamu sendiri. Dan itu luar biasa yang saya dapatkan. Nah, disitulah kita akhirnya memahami. Poin yang ketiga di dalam kaedah kita adalah algoritma kehidupan kita itu simpel. Takdir yang Allah akan berikan kepadamu di masa mendatang disesuaikan balasan sesuai dengan perbuatan. Hati-hatilah bersikap. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, berpikirlah 1000 kali. Dengan apa kita bermuamalah dengan orang di sekitar kita. Karena kita tahu muamalah kita, perbuatan yang kita lakukan akan mendatangkan takdir sesuai dengan apa yang kita tanam. Semoga Allah memberkahi kita dan memberkahi kebaikan hidup kita. Insya Allah di dalam kita memahami ada sisi ubudiyah, ada sisi muamalah. Perhatikan muamalah kita dengan orang yang ada di sekitar kita. Takdirmu sesuai dengan perbuatanmu ketika bermuamalah. Kalau kamu menebarkan kebaikan, kebaikan pasti pula kamu akan dapatkan. Kejahatan yang kamu terus berikan kepada orang lain dan kamu menyakiti orang lain, kamu akan terus mendapatkan takdir-takdir yang menyakitimu sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan di dalam perbuatan. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kita dan memberkahi
kehidupan kita, baik dalam kehidupan ubudiyah dan kehidupan bermuamalah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. There's a pathway to peace if you want it. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like. They're only there so you stray from the place. Chance that I get when I'm feeling so lost. Praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know it'll fall. Waiting for long. But I got it, can't stop it, won't slow up, keep walking. We fall down real often. It's all good, keep folding, keep falling down. Yeah, every chance that I get when I stand in some love. Praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. Yeah. Said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam, wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. On my knees, I'm on my knees for you. Anything, and it's anything for you. All I need, oh Allah, won't you shower your peace upon me? On my knees, you got me on my knees. Anything, and it's anything for you. All I need is you, oh Allah. I've been holding for so long, scared I might slip away.